mana? Depan Safir. Depan Safir? Iya. Oke, menggunakan? Kiri sama seluruh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim, yang saya hormati Bapak Kanit Reskrim Polresta Yogyakarta, yang saya hormati pula rekan-rekan media. Pada kesempatan siang ini, Polresta Yogyakarta, khususnya Satreskrim Polresta Yogyakarta, akan merilis keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana penganiayaan kelitih. Selanjutnya untuk bersingkat waktu, untuk kronologis akan diberikan penjelasan oleh Bapak Kasat Reskrim. Silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan media, pada siang hari ini kami Satreskrim Polresta Yogyakarta menyampaikan rilis pengungkapan kasus kejahatan jalanan ya, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 3 pagi dengan dasar LP nomor 315 tanggal 3 Desember 2020. Pelapor di sini Revi Sarviyani, kakaknya korban. Sementara korbannya ada 2 orang ya. Pada saat buat laporan, korban ini masih perawatan di rumah sakit, yaitu Dery dan Danar. TKP di dekat Hotel Safir, Jalan Laksda Adi Sucipto, sampai dengan Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Nah, untuk kronologis dapat kami sampaikan bahwa awalnya ya pelaku, salah satu dari mereka ini anak-anak, merasa dapat tantangan ya, ditantang oleh gengnya yang lain, yaitu geng BBC. Kemudian pelaku ini membahas dengan rekan-rekannya terhadap penerimaan tawaran tantangan ini, yang disepakati tawuran di depan Hotel Safir. Nah, kemudian dari rombongan ini memancing ya, rombongan pelapor, sehingga mengarah kepada arah di depan Hotel Safir itu. Nah, seketika dari rombongan pelaku keluar dari salah satu gang dan terjadilah tawuran tersebut. Dikarenakan jumlah tidak imbang ya, kemudian rombongan korban ini lari mengendarai sepeda motornya ke arah barat sampai dengan di depan Gardena. Dilakukan pengejaran dari rombongan pelaku, dan salah satu dari pelaku ini melukai korban dengan menggunakan mata gergaji dengan mengayunkan. Kemudian korban menangkis dengan tangan dan terjadilah luka di bagian tangan korban. Pada saat di TKP pertama pun, dari rombongan korban juga mengalami luka di tangan, sehingga putus urat tendonnya. Nah, kemudian dari laporan tersebut, besoknya kami Satreskrim melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Ibda Lukas
kemudian berhasil mengamankan pelaku. Dari penyelidikan yang kita lakukan kurang lebih 3 bulan dari Desember. Pada tanggal 24 kami dari Opsnal Polresta berhasil mengamankan 6 orang pelaku, 2 orang anak-anak masih sekolah, anak-anak yang di bawah umur. Nah, dari kejadian ini kita melakukan penyidikan lebih lanjut sehingga terhadap penanganan kasus ini terhadap pelaku 6 orang kita lakukan penahanan. Nah, pada kesempatan ini kami berpesan juga memberikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua agar mengontrol anaknya. Kembali kami sampaikan, pergaulan terdekat dari anak ini adalah lingkungan keluarga. Apalagi pada saat pandemi saat ini, ya sudah tidak layak untuk keluar malam, lebih baik di rumah. Nah, apalagi melakukan tindakan-tindakan kejahatan jalanan seperti ini. Nah, ini dari 6 orang ini 2 orang sebagai fighter, 4 orang sebagai fighter, 2 orang sebagai jongki. Nah, masih ada lagi yang masih ada 4 lagi yang masih kita lakukan pencarian pelaku. Nah, ini dari setelah tawuran ini, kemudian rombongan ini berkumpul di salah satu rumah pelaku dan alat kejahatan yang digunakan yaitu senjata tajam dibuang di selokan Mataram. Nah, kemarin kita juga lakukan pencarian di tempat di mana disampaikan oleh pelaku ini, namun belum berhasil. Nah, ini kami sampaikan barang bukti, ini baju yang digunakan oleh korban, luka sobek di tangan, dan kemudian ini baju yang dipakai jadi satu. Untuk barang bukti alat kejahatan yang digunakan masih dalam pencarian. Kalau dari hubungan para pelaku apa? Satu kelas atau satu sekolah? Satu sekolah. Ini perkelahian antara kakak kelas dengan adik kelas. Nah, ini yang pelaku adik kelas. Nah, 2 di antara pelaku dewasa ini residivis, pernah dihukum juga. Salah satunya juga perkara kejahatan jalanan juga. Yang satu lagi 365. Korbannya itu ada berapa? Korbannya 2. Yang memang luka di tangan dan luka di siku. anggota yang BBC itu memang korbannya. Gimana? Berarti korbannya memang anggota BBC itu yang mereka tuju. Iya. Ini satu sekolah ya? Pelaku sama korban? Atau? Beda, ada sekolahnya yang dewasa, ada yang pelajar di SMK dan Tapi ada beda yang geng SMA. ya? Beda geng ya? Tapi ada yang satu sekolah ya? Pelaku sama korbannya ya? Ada. Jadi sudah ada dendam sebelumnya itu? Berawal dari tangan-tangan itu. Dan nama gengnya apa deh? Yang satu BBC ya. Ini sorjem. Yang ini Sorjem. Sorjem. Oh, apa jembatan apa? Jembatan. Yang lawannya itu Barikade bocah cuek. Itu yang dari itu. BBC. Kita sangkakan dengan menggunakan pasal perlindungan anak dan 170. Anak-anak 5 tahun dan yang 170 7 tahun. Ya. Oke. Itu kalah tawuran terus lapor gitu deh. Korbannya. Nah, fenomena sekarang seperti itu. Artinya ini sesama kuliah ya? Ya, jadi saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan, begitu juga kepada masyarakat ya agar berhati-hati keluar malam. Nah, daripada keluar malam judulnya cari makan, mending di rumah aja.
daripada jumpa yang orang-orang seperti ini. Dah. Kalau kelompok yang korban juga ada yang ditangkap nggak? Mereka kan juga tawuran tuh, ibaratnya terlibat Nah ini masih dalam penyelidikan. dalam penyelidikannya. Iya. Wawancara sedikit. Hah? Wawancara dikit sama salah satu. Mana yang dewasa? Yang sama. Maksi mana? Nah, apa kamu melakukan di TKP yang mana? Yang di depan mana? Depan Safir. Depan Safir. Iya. Oke, menggunakan Kiri sama seluruh. beda ya. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.